Indonesia Corruption Watch atau ICW mengkritik lolosnya sejumlah nama calon pimpinan dan calon dewas KPK yang dianggap bermasalah. Sementara itu, pemirsa, panitia seleksi KPK enggan menanggapi isu adanya sosok capim dan calon dewas titipan. Seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK menuai sorotan dari pegiat anti korupsi lantaran sebagian besar peserta seleksi berasal dari kalangan polisi dan jaksa yang masih aktif. Selain itu muncul pula istilah capim dan dewas titipan. Indonesia Corruption Watch atau ICW juga menyoroti sejumlah orang yang dianggap bermasalah seperti pejabat struktural KPK yang tersandung masalah etik namun tetap diloloskan oleh pansel hingga tahap tes wawancara. ICW mengkritik keras ihwal indikasi yang sudah merebak di masyarakat mengenai calon pimpinan KPK yang merupakan titipan dari istana atau dari presiden. Jika kemudian isu ini benar, maka bukan tidak mungkin komposisi pimpinan KPK untuk periode 2024-2029 akan diisi kembali oleh orang-orang yang bermasalah. Karena mereka dipilih berdasarkan selera subjektif dari presiden, bukan didasarkan pada aspek integritas, pada aspek kompetensi dan juga rekam jejak yang sudah teruji. Sekalipun memang tahap akhir dari pemilihan pimpinan KPK ada di DPR, tapi kami menilai bahwa Jokowi masih memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan marwah KPK yang saat ini sudah terlanjur distigma negatif oleh masyarakat akibat dari disorientasi politik hukum yang dihasilkannya melalui revisi Undang-Undang KPK dan juga pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah pada tahun 2019 lalu. Sementara itu, Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menyatakan peserta seleksi capim dan dewas KPK berasal dari berbagai latar belakang, termasuk kalangan akademisi dan birokrat. Ia pun enggan menanggapi soal dugaan intervensi seleksi capim dan dewas KPK dari pihak-pihak tertentu. Gimana? Ada jaksa, ada polisi, Pak. Ya kan nggak dominasi, ada jaksa polisi kok ngitung yang lain-lain juga dong. Nah itu untuk banyak dari KPK jadi lapor. Menjawab isu yang beredar dari luar, Pak. Ya, itu saya nggak jawab lah kalau isu-isu begitu, saya nggak mau melayani begitu. Pokoknya kita kerja, kita tanggung jawab sama Tuhan, sama segala macam, sama masyarakat, udah gitu aja. Hingga kini proses seleksi terhadap 20 orang calon pimpinan dan 20 orang calon dewas KPK masih berjalan. Nantinya nama-nama capim dan calon dewas yang lolos tahap wawancara dan tes kesehatan akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Mereka kemudian akan menjalani tes kepatutan dan kelayakan di DPR. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, panitia seleksi KPK menggelar tes wawancara dan juga kesehatan bagi calon pimpinan KPK. Dan berikut adalah daftar dari 26 calon pimpinan KPK yang mengikutinya.